Soalnya HP dia lambat tadi tuh. Lambat tadi. Insyaallah dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa dimulai. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Karena semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semua baik-baik saja, kita jawabnya begini. Kalau ibu nanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Paham? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, dan gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Nihil, Bu. Nihil. Ya, Bu. Tidak ada yang tidak hadir. Ya, Bu. Yaudah, kondisinya, kursinya tolong dirapikan dulu biar sama-sama nyaman kita belajar. Belum lurus tuh, Bu. Belum lurus. Hendra, geser gimana? Rizky boleh pindah ke belakang. Sudah? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada materi baru hari ini, Ibu akan menanyakan apakah materi minggu kemarin masih ada yang ingat kita membahas tentang apa? Surah Al-Falaq. Ya, betul. Artinya apa? Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Lupa. Artinya itu waktu subuh. Kemudian ada yang masih ingat? Pembahasannya tentang apa? Dalam materi Al-Falaq itu membahas mengenai tentang apa? Waktu subuh. Memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang tersembunyi. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Supaya lebih fokus lagi untuk memasuki materi baru hari ini, kita tepuk fokus dulu. Boleh? Boleh. Tepuk fokusnya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Paham? Paham. Kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik. Pada hari ini kita akan belajar surah An-Nas. Nah, tujuan kita belajar surah An-Nas ini supaya anak-anak ibu mampu melafalkan, mampu membaca surah An-Nas dengan benar, kemudian mampu menghafalkannya dengan benar tanpa terbolak-balik. Kemudian mampu memahami makna surah An-Nas tersebut dan mampu menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti sholat. Apalagi? Puasa. Bi. Ketika ingin tidur, jaga dari godaan syaitan. Besar. Nah,
materinya, Ibu ingin bertanya kepada kalian nih. Apakah hari ini kalian sudah mengaji semua? Sudah. Bagus. Masya Allah. Ibu kami ikut 3 baru. Ikut 3. Oh, tiap malam ngaji ya? Iya. Bagus. Sudah pada hafal surah An-Nas? Sudah. Berarti sering dibaca ya? Iya. Ada yang tahu diturunkannya di mana? Tahu. Tidak tahu. Kita turunkannya yang mau di Madinah. Salah Bunda. Nah, Apa di Mekah ya katanya? Nah, kalau di Mekah itu ada 2 pendapat yang mengatakan, tapi pendapat yang paling kuat adalah di Madinah. Nah, di antara Madinah dan Mekah itu yang mendasari itu ada sesuatu yang mendasari. Surah An-Nas ini diturunkan di Mekah itu didasarkan pada suatu hal yang terjadi di Mekah, yaitu terjadi ada pengiriman sihir di sana. Nah, kemudian surah An-Nas ini diturunkan di Madinah. Yang mendasari adalah asbabun nuzul turunnya surah An-Nas, yaitu peristiwanya itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkena sihir dari yang dikirim oleh orang Yahudi di Madinah. Sihirnya itu ada 11 simpul yang dikirimkan ke Rasulullah. Nah, kemudian ketika dibacakan surah Al-Falaq dan An-Nas, itu simpulnya terlepas. Masya Allah. Oh, berarti dia diturunkannya di Madinah, Bu ya? Iya, di Madinah. Jadi surah An-Nas itu surah keberapa di dalam Al-Qur'an? Surah 14. Betul, surat terakhir yang disusun dalam mushaf Al-Qur'an. Terdiri dari berapa ayat? Nah. 6 ayat, betul. Membahas tentang Manusia. Manusia wajib memohon perlindungan kepada Allah. Tidak boleh memohon perlindungan kepada selain Allah. Kalau kita percaya bahwa misalnya benda misalnya cincin atau benda lain, kalung misalnya, kita percayai itu dapat melindungi kita dari berbagai kejahatan, berarti itu termasuk syirik. Kita percaya selain kepada Allah itu jadinya. Ya, paham? Ibu akan memutar murotal surah An-Nas ini dari animasi Maryam, dan kemudian kita akan menirukannya. Apa tuh, Bu? Belum ya? Laptop. Dari murotal ini tadi, betapa merdunya kan lantunan surah yang dilantunkan oleh animasi Maryam. Iya. Lebih merdu lagi kalau kita sendiri membaca jiwa kita sendiri. Ya. Jadi sekarang kita lantunkan secara bersama-sama, dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin
waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Insyaallah hafal semua ya. Ya. Masya Allah. Tingkatkan lagi. Tambah lagi hafalannya. Ya, Bu. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau gitu Ibu yang bertanya kepada kalian. Yang Ibu bilang tadi ya. Jadi surah An-Nas itu diturunkan di mana? Madinah. Ini peristiwa yaitu Ketika Nabi Muhammad dari orang jahat. Jadi surah An-Nas itu tergolong dalam surah Makkiyah atau Madaniyah? Berarti kalau disebut Madaniyah, kita Rasulullah Di di Madinah. Madinah. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Oke. Boleh dipilih sendiri teman-temannya. Ibu akan mengaplikasikan media ini. Ibu akan mengacak kartu surah An-Nas dan kalian perwakilan 2 orang per kelompok maju untuk menyusun surah An-Nas ini. Aduh. Comel. Ini pasti nanti dia dapat nilai bagus kan. Tapi kita tetap harus adil dalam menilai. Iya. Tapi itu kan jadi nilai juga jadi. Nilai kebaikan. Di sisi Allah. Bu serong. Iya. Apalah Bu serong sakit. Apalah nanti disopel juga kan? Iya. Ibu tanda dengar kamu. Ngobrol dulu di depan. Atasnya lagi. Terima kasih. Silakan duduk. Ih, comel. Nah, untuk kelompok 1 boleh maju perwakilan 1 orang dulu. Kelompok 1 sebelah sini, ini kelompok 2. Sakit ya? Satu orang Bu. Aduh, Satu orang dulu nanti gantian. bisa gitu ya. Susun surah ya Bu? Ya, 1 ayat. Susun ayat 3. Pincah. Tidak, itu kena apa? 3 kan Bu? Iya, 1, 2, 3. Ya. Apa tuh? Boleh dibaca? Baca. Semangat. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Ayat 1. Susun. Bu, goyang papannya Bu. Ayo pegang kan Bu. Copot aja. Ih, sayangnya. Bu aja pegang kan Bu. Nah. Sini ini ada pindah ini.
kelompok 3. Maju kelompok 3. Endang maju dong, itu maju. Jangan sampai salah. Susun kelompok ayat 6. Iya. Minaji. Kan nih. Kita tes hafalan kalian ya. Dia kelompok aku dia boy. Oh iya. Selanjutnya kembali lagi ke kelompok 1. Yang lain lagi. Bang Hendra, maju Bang Hendra. Atau barusan sini. Kamu ini. Kasusan. Maju murid dari Arab. Murid dari Arab. Murid dari Arab. Kawan kami ada. Kawan kami dari Arab. Juga Anda dari Arab. Ayo. Jangan salah-salah. Waduh. Selanjutnya kelompok 2. Mantap, mantap. Aku mau maju. Ya. Aku yang maju. Ayat 4. Terima kasih. Terakhir kelompok 3. Deng, deng, deng. Ayat 2. Ayo. Ini dulu kalian. Terima kasih. Nah, papan ini memori board surah An-Nas sudah tersusun secara rapi sesuai urutan ayatnya. Nah, boleh satu orang yang membacakan sekaligus artinya? Novi. Boleh di sini. Rizky. Perut kami sakit Bu, sudah mulai aja. Saya masih ikro, Bu. Tiga masih ikro, Bu. Ibu. Aja masih kok, Bu. Saya masih kok. Kami baru juz 6. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin Nas, Raja manusia, Ilahin Nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membiasakan kejahatan ke dalam dada yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, dari semua yang kita pelajari, Ibu mau bertanya kepada kalian, apa yang kalian dapatkan hari ini? Menghafal surah An-Nas. Menghafal surah An-Nas. Memahami makna surah An-Nas, Bu. Ya. Datangnya surah An-Nas. Ya, turunnya. Ada yang bisa menjelaskan secara ringkas sebagai rangkuman akhir pembelajaran hari ini? Bang Hendra. Boleh? Hendra? Dia tadi Bu senyum-senyum. Iya, Bu. Semangat, Bang. Boleh, ayo siapa yang bisa? Satu orang saja. Muhaimin Bu. Ayo. Saya masih ikro kan. Apa, Bu? Jelaskan secara ringkas saja. Kayak turunnya atau Nah. ayatnya atau yang lain gitu. Surah An-Nas turun di Madinah. Karena dia turun di Madinah, berarti dia termasuk dalam surah Madaniyah. Terus An-Nas terdiri dari 6 ayat. Sudah keberapa? Dalam Al-Quran surat ke-114 atau surat terakhir. Iya. Beri tepuk tangan dulu. Untuk memperkuat hafalan kita untuk mengetahui bagian
bagian-bagian dari surah An-Nas, Ibu mengajak kalian tebuk surah An-Nas. Boleh? Gimana? Contohkan, Bu. Gimana tuh, Bu? Tebuk surah An-Nas. Nama surah Oh, An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Madinah. Paham? Insyaallah. Tutup aja dah. Nah, jadi tugas untuk minggu depan, materi minggu depan kita membahas mengenai menghafal surah An-Nas. Jadi tugasnya di rumah itu kalian hafalkan surah An-Nas, didampingi dengan orang tua ataupun orang-orang terdekat supaya lebih mudah dalam belajar, dalam menghafalkan surah An-Nas. Oke. Sebelum bertutup, marilah kita membacakan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi